Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Ultimate Dakar 4x4. Jadi ini yang paling mahal di antara semua Pajero Sport yang ada di Indonesia saat ini. Harganya lumayan nih, 733 jutaan. Dan itu artinya dia 100 juta lebih mahal dibanding yang versi 4x2 teman-teman. Dan tentu saja kami penasaran ada apa aja sih di dalam big SUV yang salah satu paling populer di Indonesia ini, rivalnya Toyota Fortuner. Untuk itu kita ulas bareng-bareng ya. Salah satu hal yang baru yang saya suka dari Pajero Sport ini adalah tampangnya teman-teman. Ini dynamic shielding baru. Termasuk sekarang secara fascia dia jadi lebih tinggi nih, di ujung bonetnya dia lebih tinggi. Dan kalau buat saya pribadi, karena ini SUV ya lebih pas karena terlihat lebih tangguh ya, lebih jantan. Nah tapi memang secara profil, secara keseluruhan bodinya tuh mirip dengan yang sebelum facelift. Oh iya, ini lampu depannya LED, light emit diode, jadi ya selain terlihat lebih modern, dia juga hemat energi. Tapi sayangnya teman-teman, ini saya menemukannya bahwa ini mestinya sih nggak perlu ada di Pajero Sport, yaitu celah antar panel nih. Di sini ada yang rapat dan tentu lebih oke kalau rapat, tapi di sini gapnya lumayan besar untuk sebuah celah bodi ya. Sayang banget sih sebenarnya, karena Pajero Sport kita tahu di banyak benak masyarakat di Indonesia ini adalah SUV mewah gitu. Dan mestinya kemewahan yang melekat citranya di Pajero Sport nggak perlu ada kayak gini gitu. Oke, velgnya baru, desainnya dual tone, dan ini lumayan tebal, profilnya 60, cuma memang kalau saya nggak masalah kalau SUV profilnya tebal, karena memang dia butuh untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik, karena terutama nih ini leather frame ya. Jadi leather frame itu bakat alaminya memang kekuatan lalu kenyamanan itu terkompromi. Nah, supaya nggak terlalu keras bantingannya, bannya selain suspensi itu juga ditebelin gitu, dan jantan kelihatan tangguh aja sih nggak masalah gitu. Termasuk warnanya juga oke dengan dual tone. Nah, ini yang tadi saya bilang secara profil, secara silhouette dia mirip saja dengan Pajero Sport yang pre-facelift, sebelum facelift gitu. Nah, yang asik juga adalah di bagian belakangnya teman-teman. Ini lampunya LED. Ini dulu reflektornya sampai ke bawah, tapi sekarang enggak. Kalau saya pribadi, saya lebih suka. Jadi yang sebelumnya Pajero Sport pre-facelift itu banyak yang pro kontra terhadap desain stop lamp yang menyatu dengan reflektor sampai ke bawah. Terlalu panjang, seperti orang menangis dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang suka. Nah, cuma kalau saya yang ini lebih baik. Gitu, kelihatan di sini 4x4 dan Dakar Ultimate sebagai identitasnya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan 4x4, Pajero Sport di jalan, lalu ada Dakar Ultimate. Ini yang paling mahal. Gitu. Dan dia sekarang sudah ada kick sensor. Nah, jadi power tailgate dan kick sensor. Ya, ini untuk kemudahan lah kalau teman-teman bawa barang banyak, tangan megang belanjaan gitu, dengan kick sensor lebih mudah. Catatan aja, sensornya itu ada di sisi-sisinya nih, di kanan kiri. Jadi kalau di tengah nggak akan terjadi apa-apa, melainkan mesti di sini atau di sekitar sini gitu. Dan kalau nggak dengan kick sensor, bisa dengan tombol, baik yang di dalam maupun yang di pintu yang di sini gitu. Remote-nya begini teman-teman, kecil aja. Jadi kalau buat saya sih seneng dengan modul remote yang sekecil ini, karena enak dikantongin. Dan ini udah dikunci, lalu saya tinggal pencet tombol aja tanpa perlu ngeluarin remote. Jadi smart entry, dan ketika masuk tinggal pencet tombol mesin start stop engine. Jadi memang secara kepraktisan itu menyenangkan buat saya. Dan ini elektris, teman-teman bisa lihat, tapi hanya yang di pengemudi. Kalau yang di penumpang depan enggak. Lalu setir ini bisa naik turun, maju mundur
manual. Dan lumayan berat nih lokernya. Oke. Nah, tapi yang saya suka teman-teman, Pajero Sport dibanding banyak big SUV lain yang pernah saya coba, Fortuner udah pasti, Nissan Terra atau Ford Everest gitu, ini salah satu mobil yang posisi duduknya tuh menyenangkan, enak. Kalau Fortuner menurut saya masih agak terlalu tinggi, Terra pun juga menurut saya agak terlalu rendah. Kalau ini pas, apalagi joknya juga empuk. Ini kenyamanan Pajero Sport adalah kelembutan, dan gak hanya soal suspensi, tapi juga soal keempukan busa. Ini asik banget nih, setirnya enak. Nah, yang saya suka lagi dari Pajero Sport adalah ini pedal shiftnya nih, manual mode-nya. Ini stay sama kolom teman-teman, bukan sama setir. Jadi ketika dia bergerak, dia tetap si pedalnya gitu. Berasa kayak Lancer banget jadinya. Kemudian di interior teman-teman, ini ada yang baru menurut saya soal instrumen clusternya. Ini 8 inci by the way. Ada beberapa pilihan untuk tampilan speedometer dan tachometernya. Jadi meternya menurut saya ini keren nih, instrumen cluster. Ini dimulai dari yang panel utamanya adalah speedometer, lalu di sampingnya tachometer. Kemudian yang di nomor 2 panel utamanya adalah RPM tachometer, lalu di sampingnya itu consumption fuel. Terus yang terakhir yang beda dari yang lain termasuk Fortuner, Terra, Mu X gitu-gitu nggak ada. Ini adalah yang model dialnya di samping gitu. Keren sih menurut saya. Keren, tampil beda gitu. Oke, kemudian fitur-fitur yang lain, head unitnya Android Auto, Apple CarPlay itu oke banget buat saya. Kemudian ini dia udah dual zone, lalu ada sunroof juga. Dan yang paling keren adalah, dan mahal dan paling signifikan dibanding Pajero Sport yang lain adalah ini teman-teman, 4x4 Matic dengan transfer case yang model putar. Di sini ada 4 modenya, 2 high, 4 high yang lock sama 4 low yang lock. Gitu. Ini saya beberapa kali ngeliat teman baik saya JJ Logi kalau ngetes mobil off-road tuh kayak gimana gitu ya. Dan kalau saya belajar dari dia sih, mestinya Pajero Sport tuh adalah salah satu big SUV yang stoknya, standarnya itu oke banget. Nah, terus selanjutnya ini dia ada USB, ini benar-benar kepraktisan yang sangat baik menurut saya. Di sini ada 2 USB buat ngecharge banyak gadget. Kemudian airbagnya total ada 7 teman-teman, dual kanan kiri depan, lalu ada side nih di sini, lalu ada curtain udah 6, ditambah satu lagi di sini ini airbag gitu kayak Fortuner. Lalu fitur lainnya cruise control, dan cruise controlnya ini adaptif teman-teman, jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depan. Lalu kamera 360. Nah, jadi bisa memproyeksikan gambar di sekitar mobil dengan merajut kamera yang ada di depan, kanan, kiri, sama belakang. Jadi ya buat jalan-jalan sempit, kamera 360 itu ngebantu banget. Apalagi buat saya, Pajero Sport tuh udah termasuk mobil yang besar. Dan buat umumnya banyak jalan sempit di Indonesia, gang gitu ya misalnya, ya kamera 360 itu ngebantu banget gitu sih. Kemudian di sini ada dashcam. Ini kayaknya modul tambahan sih, karena untuk powernya dia masuk ke sini nih, power outlet ini gitu. Oke, kita ke belakang yuk. Kemudian bagi baris kedua, ini fix bangkunya, jadi nggak bisa dimaju mundurin. Jok depan udah di set buat ketinggian saya teman-teman, 168 cm. Dan bisa lihat di sini legroomnya lumayan, 10 jari udah ada. Kemudian di atas nih ada mungkin 6 jari. Jadi intinya meskipun dia nggak bisa dimaju mundurin, tapi nggak sempit sih. Bahkan buat saya yang tingginya rata-rata ya cenderung lega. Ini AC-nya juga double blower, tapi bukan di tengah, melainkan di samping nih, depan belakang. Kemudian di sini ada hanger buat naiknya gampang pegangan.
Ini mobil tinggi kan nih. Nah, ini yang saya juga suka adalah ini ada power outlet teman-teman, USB socket. Nah, nggak hanya USB socket, tapi ada juga AC, alternate current. Jadi ini buat colok laptop gitu efektif banget. Dan setahu saya ini mungkin satu-satunya kali ya di banyak big SUV di Indonesia. Fortuner, New X, dulu Terra, Everest saya nggak lihat deh kayaknya. Tapi yang pasti ini efektif untuk kalau misalnya kita traveling, apalagi ini SUV, kemudian perlu ngirim kerjaan gitu, WFH, work far home, ya sangat membantu. Nah, yang agak janggal buat saya adalah ini jok pembagiannya 60-40 dan itu wajar sebenarnya. Tapi ini kan setir kanan. Setir kanan biasanya memberikan pelipatan utama itu untuk akses masuk dari sebelah kiri. Nah, tapi yang kecil, yang 40 ini malah di sebelah kanan. Artinya kalau mau masuk dari kiri, dari bahu jalan yang mana itu lebih aman, ini mesti dilipat secara penuh nih, yang 60% rasionya tuh. Merepotkan sih sebenarnya. Tapi untungnya one touch tumble. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang yuk. Di bagian belakang, ini lumayan selonjoran. Bisa selonjoran, cuma ini memang secara ketinggian lumayan pendek tuh, kaki saya agak tinggi gitu ngelipetnya. Legroomnya segini ya, sekitar 5-6 jari dan itu lumayan banget. Nah, tapi yang saya suka di sini ada cup holder meskipun yang hanya di kanan, kayak yang di kiri nggak ada. Dan artinya kepraktisan pun juga dipikirin sama Mitsubishi, termasuk ada ini power outlet, cuma bukan USB ya. Sehingga kalau misalnya mau nge-charge gadget mesti bawa adaptor dulu teman-teman. 3-pointed seatbelt juga dan itu bagus. Jok depan juga udah ISOFIX, bisa buat bawa child seat dengan mudah. Lalu interiornya ini warnanya hitam. Sementara kalau yang 4x2 itu warnanya krem. Lebih suka yang mana? Kalau saya pribadi lebih suka yang hitam, lebih elegan gitu ya. Gitu. Kemudian kargonya, pintunya tadi udah saya peragakan. Ini ada power tailgate, lalu dia bisa dibuka melalui kick sensor maupun tombol. Nah, ini kargonya lumayan. Kalau buat tas duffel gitu lumayan banget nih. Ya kalau misalnya butuh kargo lebih kan tinggal dilipat ya. Cuma yang pasti 7 bangku buat 7 orang penumpang. Ketika aktif semuanya, ini masih bisa lah buat naro beberapa tas gitu. Lalu kalau misalnya kurang teman-teman, ini tinggal dilipat aja. Tapi ini mesti dibuka dulu. Nah, tuh, ini lipatan pertama. Kalau masih butuh kargo lebih besar, yang bangku baris kedua dilipat, kemudian dia bisa menjadi lantai rata. Kemudian soal performanya teman-teman. Jadi ini Pajero Sport Dakar Ultimate. Dia mesinnya tetap turbo diesel, turbo variable dengan Mavic. Lalu tenaganya ini nyampe 181 dk dengan torsi udah di atas 400-an Nm, yang mana buat sebuah big SUV itu gede. Sama Terra dulu dia tipis-tipis Nissan Terra, tapi dibanding Toyota Fortuner yang diesel sama Isuzu Mu X, ini gede banget sih hitungannya, lumayan selisihnya. Nah, disalurkan dengan gearbox 8 percepatan ke 4 roda, dia 4x4. Dia dapat 0 sampai 100 km per jam dalam 11,8 detik, yang mana menurut saya itu nggak terlalu kenceng sih. Kalau misalnya di 10 atau di 11 kecil, buat saya itu lumayan buat big SUV. Tapi 11,8 kok rasanya biasa saja ya, nggak sampai selambat Mio X, tapi dia jujur di bawah ekspektasi saya ternyata gitu. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar di rute dalam kota dengan simulasi yang lumayan padat nih, 22 km per jam average speed, dia dapat 10,9 km per liter. Lumayan lah, lumayan dong. Nah,
di konsumsi bahan bakar yang rute tol ini, yang penggambaran kecepatan tinggi yang konstan, average speednya di 90 km per jam, yang artinya kami harus berjalan rutin di sekitar 110, 120, itu dia dapat 13,9 km per liter. Jadi ya artinya untuk konsumsi bahan bakar, terutama dalam kota, dia fine lah untuk mobil tenaganya sebesar ini, bodi jumbo dan seberat ini, oke lah menurut saya. Cuma yang pengen saya sampaikan adalah di luar dari data-data yang tadi udah dipaparkan, ini kalau soal tenaga memang, nah kayak ada terus. Kalau ingin tiba-tiba pengen nyalip atau apa gitu ya tinggal gas aja, lalu dia dengan cerdasnya shift down sehingga akselerasi jadi lebih enak gitu kan ya. Terus kemudian kalau untuk kegesitan gitu, pindah lajur gitu misalnya, ini Pajero Sport teman-teman, dia secara sasis, suspensi lebih enak dipakai nikung dibanding Toyota Fortuner, itu kalau menurut saya. Dan kenyataannya memang begitu sih. Posisi duduk tadi saya udah sebut, lalu juga mesin yang bertenaga ngebuat dia fun to drive, sehingga kalau nyari big SUV yang fun to drive, menurut saya ini salah satu pilihan terbaik. Nah, soal suspensi, dia bisa dikatakan lembut, artinya dia empuk untuk bantingan suspensi. Cuma kalau dari sasis, karena ini leather frame gitu ya, kalau lewatin lubang lumayan kenceng, posisi tidur lumayan kenceng gitu ya. Rasa khas dari mobil leather frame, rangka yang sasis tangga gitu ya, ya masih terasa banget di Pajero Sport. Harus diakui dia tetap belum seenak big SUV lain yang monokok, kayak misalnya Hyundai Santa Fe, atau dulu teman-teman inget ya Sorento. Nah, itu belum senyaman mobil-mobil big SUV yang sasisnya monokok. Cuma di antara banyak big SUV leather frame, ada MU-X ya. MU-X lebih empuk juga dari ini. Oke, artinya secara kesimpulan, untuk keempukan, kenyamanan gitu, ini bukan yang terbaik. Tapi dia memang udah biasa saja lah, sudah nyaman, gak sampai yang keras banget sehingga mengganggu kenyamanan, enggak. Kemudian untuk handling dia oke, performa ya so-so lah, lumayan. Terus kekedapan kabin, ini lumayan. Ini asli lumayan, untuk melaju 60 km per jam dia bisa di bawah 60 dB. Jadi ya salah satu yang paling kedap di kelasnya. Gitu. Dan karena ini 4x4, kita mesti coba gimana sih dia behaviornya di track off-road. Oke teman-teman, ini udah di sirkuit off-road Pagedangan BSD. Jadi ini ada 4 mode di transfer case-nya, 2 high, 4 high lock, sama 4 low lock. Nah kalau dari 2 high ke 4 high ini bisa shift on the fly, jadi maksimal 100 km per jam. Cuma yang saya pilih sekarang yang 4 low lock. 4 low lock. Sekarang ini obstacle pertama yang kita lewatin adalah tanjakan. Mestinya sih gampang ya ini ya buat sebuah Pajero Sport. Tanjak, saya udah menatap langit. Gas aja tuh. Tadi sempet agak spin dikit, sempet agak turun karena nggak saya gas, tapi pas sudah di ujungnya saya gas pun ya udah lewat begitu saja dengan mudahnya. Emang enak banget punya mobil yang bisa ngelewatin segala medan kayak gini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau getaway sama keluarga atau sama temen gitu ya, mau camping yang agak menantang treknya, ya udah unstoppable. Dan sekarang hill descent controlnya saya aktifin. Nah ini saya udah mulai turun, saya nggak ngerem, saya nggak ngerem, tuh dia ngerem sendiri, saya nggak ngerem, asik jadi. Nah, hill descent control dimatiin,
Dan by the way, ini di mode off-roadnya ada 4. Yang pertama gravel, kemudian mud snow, lalu sand, dan terakhir rock. Yes teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Kesimpulan, jadi ini secara tampilan meskipun ubahannya nggak banyak, tapi jujur teman-teman saya suka dengan Dynamic Shield yang baru. Tampang yang menurut saya fascianya itu lebih maco lah, lebih SUV. Beberapa hal yang saya catat memang ini fitur banyak banget untuk sebuah big SUV. Dia ada adaptive cruise control, ada FCM, ada rear cross traffic alert. Intinya banyak, dan bahkan dibanding sama big SUV lain, rivalnya ada Fortuner, ada MU-X, lalu juga ada Santa Fe yang baru. Menurut saya secara fitur ini oke nih. Nah tinggal ini pilihan 4x4, artinya kita juga mengukur bagaimana kapabilitasnya di medan off-road. Yang mana mau nggak mau itu akan diadu dengan Fortuner. Kita belum melakukan komparasi real, tapi impresi singkat saya ini tenaganya lebih gede dari Fortuner. Lalu juga dengan mode off-road yang menurut saya akan support ketika kita berhadapan dengan medan yang jelek. Jadi saya bisa bilang dengan fiturnya, dengan kenyamanannya, dengan tenaganya, dengan kapabilitas off-roadnya, saya pengen bilang dengan harga 733 jutaan itu, ini worth sih. Buat perbandingan aja, Fortuner itu di 700 jutaan juga. Mahal deh, udah lumayan mahal untuk sebuah mobil, tapi sekali lagi itu yang 4x4. Nah, dengan 700 jutaan, Fortuner 705 juta plus minus. Lalu ini 733 jutaan. Saya pengen bilang bahwa dia worth sebenarnya sih ya. Karena dia memberi banyak, dia memberi fitur, kenyamanan mungkin buat sebuah big SUV leather frame, dia juga kapabilitas off-roadnya oke, jadi ya sosok oke lah. Nah, tapi dengan harga 733 jutaan, sebenarnya ada juga pilihan lain, yaitu Santa Fe teman-teman. Cuma memang orientasinya berbeda. Santa Fe itu lebih ke SUV yang urban. Cuma meskipun Santa Fe nggak tajam gitu ya untuk dibawa off-road yang hardcore, tapi dia memberikan rasa berkendara yang lebih enak di jalan aspal. Dia sasisnya monokok, terus tenaganya juga lebih besar, lalu secara pengendaraan dia lebih dekat dengan mobil hatchback mungkin atau crossover. Jadi hal yang berbeda antara Pajero Sport dengan Santa Fe, mungkin nggak bisa dibandingin, tapi secara harga itu bisa disetarakan gitu. Tapi kalau ditanya apa big SUV 4x4 yang oke, menurut saya ini salah satunya gitu. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.